salam sejahtera dan juga salam kebajikan untuk kita semuanya. Senyum salam sapa, menyapa dari kawasan kota Yogyakarta. Tentunya berjumpa bersama saya di sini Yanti Lemu dan dalam acara Jogja Punya Cerita, kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Di kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang apa itu jamu, khasiat dan keistimewaan jamu yang tentunya juga sudah kita dengarkan dari berbagai macam pandangan, opini tentang jamu dari masyarakat kota Yogyakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap standby dan tentunya kita akan kulas seperti apa jamu-jamu yang sangat luar biasa di kawasan kota Yogyakarta untuk pariwisata kota Yogyakarta dan juga budayanya. Hayo, let's go! Hai Ibu, halo. Dengan Ibu siapa? Lucy. Ibu Lucy. Iya. Bu Lucy suka jamu? Enggak begitu sih. Tapi kalau suruh minum jamu apa yang Ibu paling suka? Jamu kunin, Terus? jamu pare, Haha. jamu kencur, Terus? jamu paitan. Oke, langganan Ibu jamu biasanya di mana? Saya ada di Jamu Gigang, juga ada di Pasar Sentul. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Sehat-sehat selalu. Iya. Dadah. Yuk kita lagi cari. Ayo, lagi cari. Halo Bapak. Halo. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Dengan Bapak siapa? Iwan. Bapak Iwan suka jamu? Oh suka. Jamu apa yang biasanya Bapak minum dan konsumsi? Tergantung. Oh, tergantung. Kalau capek, Pegalinu. pegalinu. Kalau batuk, Jamu watuan. watuan. Biasanya langganannya di mana? Di jamu ginggang. Jamu ginggang. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Iwan. Pak Iwan, terima kasih tos dulu, sehat selalu. sehat. Matur nuwun. Selamat siang Bapak. Izin dengan Bapak siapa? Agus Hanu. Bapak Agus. Bapak Agus dari Jogja? Ya, Dari Jogja? ya. Bapak suka jamu? Jamu doyan tapi nggak suka Oke, banget. biasanya kalau konsumsi jamu apa? Beras kencur, Beras kencur, Ya. terus apa lagi? kunir asem. Kunir asam. Iya. Kalau biasanya langganan minum jamu di mana? Pindah-pindah. Di Oke. sini pernah Di sini tuh di mana? Ginggang. Oke, Ya. terus? Terus di yang Mana lagi? Deket Wirobrajan pernah. Oke, Ya. oke, baiklah. Jadi memang sudah tahu bagaimana khasiatnya jamu. Belum pernah merasakan, tapi kayaknya juga ada rasanya. Baik, terima kasih Bapak, sehat Ya, selalu. terima kasih. Bye-bye. Hai Kak, halo. Selamat siang, sini dulu sayangku. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Bunda udah disuntik rabies sok ya. Dia ketawa loh. Kak tahu jamu? Tahu. Tahu ya, suka minum jamu? Oh, kurang sih. Kurang, kenapa sayang? Gak tahu. Karena memang nggak teredukasi jamu itu seperti apa atau gimana? Atau gimana, lebih suka minum apa daripada jamu? Minum Apa, kopi, teh gitu? ya kayak gitulah. Oke gitu ya, jadi lebih memilih untuk minum kopi, minum hot coklat dan seperti itu daripada jamu ya? Oke? Karena emang jarang nemu juga sih Kak. Oh jarang nemu. Iya. Jadi belum diedukasi dengan orang tua atau belum diperkenalkan? Udah tahu. Cuman memang belum ini ya. Dengan Kak siapa namanya? Dinda. Dina. Oke, thank you so much. Hati-hati ya. Bye-bye, sehat selalu. Oh, di sini. Oh ya, silakan. Terima kasih. Ya. Yuhu. Oke. Kita cari lagi. Ya. Mas tak tanyain dulu bentar. Sini sebentar. Mas, Mas tahu jamu nggak? Seneng ya. Biasanya minum jamu apa? Beras kencur. Beras kencur. Sering minumnya setiap hari atau cuma pas awalnya capek aja? Kesel wae. Kesel aja ya. Selain jamu beras kencur apa aja? Kunir ya seneng. Nek langganannya? Jamu keliling Oh keliling aja. Oh kasihate nek bar minum jamu terus piye? enak. Enak ya. Aktivitasmu kan setiap hari berat toh Mas toh. Nah selain Jalan minum, terus. oh iya. Kan selain minum jamu apa? Paling tolak lin. Tolak lindu. Oh gitu ya. Kalian Mas Sinten? Arya. Mas Arya. Terima kasih. Sehat selalu deh. Sehat-sehat pokoknya. Matur nuwun. Kamu suka jamu nggak? Enggak terlalu sih Nggak Mbak. terlalu. Iya. Dengan Mas siapa ini? Mas Dwi. Biasanya kalau minum jamu apa? Paling itu sih Mbak apa? Beras kencur. Beras kencur. Kalau buat badan capek udah pernah nyoba? Yang pahit-pahit itu Mbak. Oh, Enggak suka yang Nggak pahit suka. ya Mbak. pemenang nggak lihat aku ya. Menurutmu jamu gimana? Bagus sih Mbak. Bagus ya. Herbal ya. Oh, terus biasanya kamu kalau minum jamu di mana? Itu loh Mbak, keliling. Oh, di keliling Oh, aja. mau pakai motor. Kalau di Jogja yang paling terkenal menurutmu jamu apa? Ada sih Mbak di sekitar sini Mbak. Apa tuh namanya?
Jamu apa ya? Ginggang kalau nggak salah, Mbak. Ginggang. Oke. Iya. Jadi kalau suruh milih kopi sama jamu, milih mana? Sebetulnya sih kopi ya, Mbak. Kopi. Jujur. Tapi kalau untuk khasiatnya dan lain-lainnya memang Ya, betul si jamu. jamu gitu ya. Thank you. Sehat-sehat ya Mas ya. Terima kasih. Kalau menurut Aci, jamu adalah ramuan tradisional dari bahan-bahan alami seperti kencur, jahe, kunyit yang dapat dipercaya membantu kesehatan tubuh. Nah, kalau jamu favorit Aci sendiri adalah kunir asem. Kita tanya yuk ke teman-teman yang ada di kota Yogyakarta ini, kira-kira mereka tahu jamu nggak sih? Dan kira-kira apa sih jamu favorit mereka? Yuk ikutin Aci. Permisi Mbak, mau tanya kira-kira namanya siapa? Dina. Mbak siapa? Dina. Mbak Dina. Mbak Dina tahu jamu nggak? Jamu. Tahu. Minuman tradisional itu ya? Ya, kira-kira Mbak Dina sendiri suka minum jamu apa? Kunir asam biasanya. Kunir asem ya. Manfaatnya apa tuh kalau boleh tahu? Membersihkan pencernaan. Menurut saya loh itu. Terus kalau haid itu antibiotik, sama kalau haid itu kan membersihkan gitu. Biasa minum jamu di mana? Beli. Oh. Oke, baik. Terima kasih. Mau tanya namanya siapa? Namanya Kansa. Tahu jamu nggak? Tahu? Kira-kira suka minum jamu nggak? Kurang. Tapi pernah minum jamu? Pernah. Jamu apa biasanya? Aduh, nggak tahu namanya. Apa ya, jamu? Iya, itu. Kunir asem ya? Ya, atau enggak kadang buat sendiri di rumah. Kira-kira manfaatnya apa tuh Mbak? Manfaatnya buat kesehatan organ dalam ya, apalagi kalau pas kan perempuan mengalami mens. Nah, itu juga ngebantu ngurangin nyerinya. Oke, baik. Terima kasih. Permisi Bu, boleh tanya namanya siapa? Ibu Ana. Ana. Ya. Ibu tahu jamu nggak? Apa? Tahu jamu nggak? Jamu, tahu dong. Tahu. Kira-kira Ibu pernah minum jamu? Pernah. Sering. Jamu apa Bu kalau boleh tahu? Cuman kunir asem sama beras kencur sih. Manfaatnya sendiri apa itu Bu? Kurang tahu, cuman ya untuk kalau kunir asem untuk perut, kalau beras kencur menghangatkan tubuh. Saya tahu ya. Biasanya beli di mana atau mungkin bikin sendiri? Enggak, beli di itu warung-warung itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Namanya siapa? Nama Guntur, Nama Masnya? ya Guntur. Oh, Guntur. Oke. Mas tahu jamu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu jamu. Berarti belum pernah mengkonsumsi jamu kayak kunir asem dan lain sebagainya. Belum. Oke, baik. Terima kasih Mas. Permisi Ibu, boleh tahu namanya siapa? Gimana Mbak? Iya. Ibu In tahu jamu. Iya tahu. Biasanya Ibu mengkonsumsi jamu apa kalau boleh tahu? Kunir asem kayak gitu-gitu sama beras kencur sih. Oke, manfaatnya apa tuh Bu kalau boleh tahu? Kalau kunir asem itu kan dia kunyit ya untuk daya tahan tubuh juga karena ada kurkumanya itu. Oke, biasanya Ibu kalau mengkonsumsi jamu bikin sendiri di rumah atau beli? Saya beli sih ke tukang jamu biasanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Jadi hari ini yang sangat luar biasa, banyak sekali dari opini-opini masyarakat yang tentunya juga sudah mengetahui bagaimana khasiatnya jamu yang ada di kawasan Kota Yogyakarta. Untuk itu nanti kita akan lanjut bagaimana keseruan kita mengupas tuntas tentang jamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jogja Punya Cerita. Kita tadi sudah dengar opini dari masyarakat tentang jamu. Baik berbagai macam khasiatnya dan juga favorit-favoritnya. Nah, tadi saya juga sudah mendengar banyak jamu yang terkenal di kawasan yang sedang saya singgahi hari ini. Yaitu apa? Ada warung jamu yang menunya komplit, yang sudah legend dan juga sudah tidak asing lagi di kawasan Pakualaman. Untuk itu langsung saja kita akan ke sana bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pula tentunya untuk mengupas tuntas tentang jamu dan jamu ginggang. Let's go!
Flanuan. Halo Pak. Ya, Pak, mohon maaf mau ketemu sama ownernya. Bisa? Pemiliknya? bisa. Ya. Kebetulan saya mengelola sini. Oh, Bapak sendiri. Ya. Pak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi, salam kenal Ya, Bapak. sama-sama, Enje, ye. luar biasa loh ya. Ya. Tadi saya juga sudah mendengar sedikit profil tentang jamu ginggang Oh, ye. di kawasan Pakualaman yang Oh, luar ya. biasa di sini ya kan. Dan juga tentunya saya juga pengen tahu sebelum nanti kita kupas tentang profilnya jamu ginggang. Oh, betul. Mohon maaf, jamu ginggang ini berdiri sejak kapan Pak? Kalau untuk jamunya itu warungnya 1950. Oke. Tapi usaha jamu simbah saya itu 1930. Oh gitu. Terus? Tahun 50 itu baru buka seperti ini. Pertama dulu nggak boleh. Karena hanya kalangan keraton saja. Oh gitu, Ya. Enje. Yang pertama, kedua. Kemudian yang ketiga baru boleh. Oke. Ketiga itu Mbah Puspo Majo namanya. Oke, baik. Terus yang keempat? Keempat, ibu saya sama berdua Dasiah Dasinah. Oke. Nah, kemudian sudah meninggal, kemudian selesai saya anak. Dengan generasi yang Kelima. kelima. Pasti penasaran seperti apa produksi dan juga tentunya seperti apa resep-resep Iya. yang sudah dipersiapkan dari jamu ginggang sehingga di tahun 1950 sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan kelejenannya, dengan menu-menu yang luar biasa di sini tertera banyak sekali. Ada berapa ini jenisnya Pak kurang lebih Pak? Wah, banyak sekali ini. Oh Ini iya, ya, ada lebih dari 20 lebih ini. Oh, 50-an ya Pak ya. Luar biasa, ada Sehat Pria, Ini yang Galian biasa. Putri. Ini yang pakai telur madu. Oh. Kemudian ini yang pakai es. Oke, baik. Jadi adanya jamu yang banyak sekali ini pasti penasaran seperti apa produksinya. Saya juga punya pantun. Jamu temulawak, bojo lemu ngerusakke awak. Yuk Pak, yuk ke sana yuk Pak. Ya, Yuk, sana. yuk kita ke sana yuk Pak, Ya. yuk. Kita lihat bagaimana produksinya. Mari Mbak, saya tunjukkan tempat produksi. Oh, Jeh. Ya, Teng mriku Jeh. Iya. Oh, Jeh. Monggo Iya, Bapak iya, Rumin. iya. Ya. Oh, Oh, ini. geng. Ini tempat produksinya, Mbak. Wah. Ini cukup lama bangunan ini. Oke. Berapa tahun, Pak? Ini hampir sama-sama Oh, gitu. depan dia. Mas istilahnya tuh satu Gandok. Nggih, satu Iya, gandok. Oh, satu gandok. baik. Nyun sewu, luar Terus biasa. ini kan masih pakai ini, Mbak. Masih Saya pakai kayu, kayu. Nje. Oh, Kan iya. Ya. Tidak meninggalkan budayanya, Iya, Nje. betul. Halo, Ibu. Ya. Nggih. Buka, Nek istilahnya orang Jawa namanya daden ya. Nah, iya, cacing. Nje, nah ini apa, Bu? Ini jamu sehat ya. Nah, Oh, jamu saya. Oh iya ya masih bener-bener. Nyon sewu saya boleh udak-udak. Seneng aku. Nyon sewu loh nggih. Tapi memang ternyata nyon sewu juga kembali lagi. Iya. Kalau kita mau nanyain keahliannya dan lain-lainnya, keasliannya ya memang tidak mudah nje Pak Nje. Makanya jamu genggang ini tuh punya karakter jamu legend Jamu ngeten. legend, ya. Dan dulu nyon sewu dari tahun 19 berapa Pak? 50. Tamunya 50-an. Itu dulu pertama kali jamu yang sering dikonsumsi itu nopo Ya. di tahun 1950. Kalau dulu jamu itu cuma ada sehat pria, sehat wanita. Oke. Sama nggih. sawan tahun. Oh, Sawan iya, tahun, iya, iya, sawan iya. biar wangi toh. Nah, wangi banget iya. ya, Pak, iya. Ya ini biar panas terus. Iya. Kemudian ini kayunya sebenarnya kalau zaman dulu pilihan. Kayu yang pohon yang ada buahnya. Biar sawannya itu masuk ke sini. Oh, jadi filosofi ini Filosofi ini ngoten. ngoten, nggih. Jadi kalau pakai kayu sik dienggo daden yo kayu blimbing. Ya, Kayu pelem. lemah. Oh, gitu. Ya, Tapi ya, yang sering ada. digunakan buah nopo? Kayu buah nopo? Ya pokoknya yang buah-buah. Pokoknya yang mengandung buah. Jin, jin, Itu jin, yang jin. Nek niku napa? Niki paitan. Oh, yang Paitan. warnane cemeng nih Ya. hitam nih yo. Ya, ini Oh, cuci darah kotor. Oh, baik. Ini kalau jenengan ngunjuk ini tiap hari minum ini nggak usah pakai parfum. Harusnya wangi juga. Oh, mboten Keringetnya. bau badan ngoten. Ya. Oh, jadi memang menditok yang Ya, ada di menditok di tubuh tubuh semuanya. biar mboten bau badan. Ya. Oh, baik, Ya, ya. Noni Nje. Iya, Baik. iya. Terus nyon sewu Pak, dari generasi yang Ya. tadi Bapak sudah bilang kan Pak Rudi ini generasi yang kelima. Kelima, ya. Adanya jamu genggang itu
bermula dari di seputaran Pakualaman Pakualaman. itu dari Abdi Dalam, Ya, ya toh. ya. Terus kok bisa dinamakan Ginggang? Oh, jadi awal mulanya simbah saya yang Abdi Dalam sana itu namanya Mbah Joyo. Joyo Tan Genggang dulu. Oh. Yang artinya Joyo kowe aja renggang karo aku. Oh, ngaten. Jadi mereka terus. Oh, begitu. Ya, makanya jadi dulu, dinamakan ya, jamu. jamu Joyo Tan Genggang. Uh-uh. Kemudian Genggang dirubah menjadi Ginggang. Biar enak anunya Nyebutnya. Boten kedawan. Boten Joyo kedawan. Tan Ginggang Ya, kan kedawan ya. gitu nggih. Istilahnya Ginggang. mencari branding Ya, ngaten ya, nggih. ya. Dari generasi yang kelima ini ngaten Nggih. nggih. Jenengan kagungan putra pinten? Kalau buatan Keluarga, kagungan, namun maksudnya? ada 7 bersaudara. Oh, saudara hitungannya saudara, untuk ya. generasi nggih Ya, yang saya generasi nggih. bisa. Kalau ini Nah, ini istilahnya namanya ini apa, Pak? namanya dipipis. Oh, terus caranya make? Ini Oh, pernah nggih, ya. monggo-monggo pripun, Mbak? Dalam sewu mungkin nek kula wedine tangane Wah, kegender. nggih. Nah, iya. Jadi Nggih. ini diperhalus, Mbak. Ini yang napa niki wau? Ini yang sehat pria. Oh, yang sehat ini, pria. Ini yang belum halus, nah, nanti Nggih. berhalus. Oh, nggih cobi Bapak nyun Iya. sewu. Sebentar dari sini aja, nggih. Oh, ngaten. Itu harus jalan. Nah. Oh, iya. Ngaten lajeng mangke dipun campur menika pun boten sah pun saring malih nggih. Oh, nanti disaring, Oh, Mbak. masih diperes. Masih diperes. Oh, iya. Nah, Oh, diperes, disaring, godok lagi. ya. Oh, njen. Oh, ya ampun, itulah keunikan jamu. Iya. Pemirsa, makanya kalau tadi ada yang bilang belum pernah ngicipin, terus kita mau ngobrolin tentang filosofi jamu, memang sangat panjang sekali. Panjang, Seperti apanya nanti kita juga nanti akan lihat ke depan, ternyata juga masih ada. Mbak, terima kasih nggih, matur nuwun. Ini Masih ada tempat untuk kalau di depan itu apa Pak? Sing Oh, sak- ini. di kotak itu. Oh, ini tempat Cobi, numbuk. Bapak dulu. Ya. Nggih, Jadi gini, dalam. kami produksi alatnya cuma ada 2, kayu dan batu. Oh, nggih. Ya, ini batu, ini kayu. Nah, itu biasanya numbuk, kemudian setelah numbuk nanti diperhalus lagi seperti ini. Monggo juga. Nggih, matur nuwun. Nah, setelah ini diperhalus, kemudian nanti jadi diperes-peres itu sudah halus seperti ini. Ini jamu napa nek niki? Niki sehat pria nggih. Oh, niki sing sehat pria. Nek nika wau sehat, Sehat. napa sing sing Nggih. oh, jen luar biasa nggih. Nah. Jamu pakemnya dari jamu Ginggang sendiri niku di awalnya selain nika wau, pakem lebihnya apa? Oh ya. Jadi awal mulanya itu paitan, kemudian sehat pria, sehat wanita. Selain itu? Selain itu sama beras kencur, Nggih. kunir asem. Nggih. Tapi yang paling dominan itu sawan. Oke, nggih. Sawan itu biar tidak kesambet. Nggih, leres-leres nek wong jaman biyen niku rak Zaman. kathah nggih Pak Nggih. filosofi yang gandeng ceneng. Ayo nek Ayo. saka njaba ya kudu wiso, ndak kena betul, sawan. betul. Bayi nangis Bayi, terus, betul, ora metu luwe betul. kena sawan, kan ngoten-ngoten iku. Itu nggih. masih sampai sekarang Nggih, itu culture-nya masih. mboten Iya, icau, mboten ngoten icau. nggih. Dan itu perlu dilestarikan. itu. Lestarikan, betul. Terus dari keluarga besar di generasi 5 dan juga menu-menu dari jamu Ginggang. Apa yang membedakan jamu yang ada di jamu Ginggang ke jamu-jamu yang lain? Oh, Lebih ya. spesifiknya, Pak. Jadi begini, setelah kita berkecimpung di situ ternyata kalau bahan baku pokoknya sama yang lain. Cuma kami punya resep tersendiri yang mana orang lain tidak ada. Ada tambahan-tambahannya itu yang mungkin yang menjadi beda itu seperti itu. Contohnya? Jadi umpamanya beras kalau kencur, beras kencur itu tidak hanya cuma beras sama kencur kok. Oh. Ada bumbu-bumbunya. Betul. Nah, itu bumbu-bumbunya itu yang kita bikinkan rahasia keluarga, Nggih, ngeten nggih, nggih. nggih. Terus jamu Ginggang itu ngeten. Kalau kita mau ngomongin masalah modern sekarang ya, Oh, Pak, ya, ya. tahun anak-anak muda Oh. yang sekarang dan lain-lainnya pasti kan semakin ke sini kalau kita Ya. mau mempertahankan budayanya atau mempertahankan nyun sewu beberapa cerita tentang legendnya Ya, ya, jamu Ginggang ngoten.
melayani pengemasan atau packing ke luar negeri atau keluar kota atau apa ngoten? Ya, jadi begini Mbak. Memang legend itu legend. Cuma kan kita harus mengikuti zaman sekarang. Nggih, leres. Kemudian kita mencoba untuk packaging itu pakai botol, pakai ini seperti ini. Cuma kan kalau untuk ekspor itu belum bisa Mbak. Oh. Karena perizinannya terlalu rumit. Kemudian yang keduanya saya takutnya kalau ekspor itu bahan baku harus siap benar Mbak. Betul. Kalau emang dia itu banyak, permintaan banyak, kita nggak siap, nanti kita komplain nanti. Sip, tuh. Tapi punya keinginan Pak? Punya. Punya keinginan ya. Nah sekarang ada permintaan dari Timur Tengah itu minuman yang rempah-rempah itu. Sudah kami kemas, seperti itu sudah saya sampelnya sudah oke. Nah cuma kan perlu dirembuk lagi, matang lagi kesiapan kami. Jangan sampai mengecewakan dari pihak konsumen. Betul. Terus kalau boleh saya tahu berapa kisaran harga jamu tenggene jenengan iki kalau mungkin pemirsa mau mundut terkhusus yang di luar kota Yogyakarta kan pasti bertanya-tanya wah ini mesti larang kayak gitu. Kira-kira kisarannya dengan minim harga berapa, paling mahal berapa? Yang paling murah itu 7.000, yang paling mahal 30.000. Itu sudah paket komplit 30.000 itu. Contohnya niku yang 30.000 itu jamu untuk apa? Yang 30.000 itu ini namanya tawat bulan. Oh baik, ben lancar lagi, sehat lagi, ngoten. Oh baik, kalau yang lainnya normal komplit itu pakai telur, madu, anggur itu 16.000. Wah, yus masih terjangkau ya, luar biasa. Tapi memang kami menginginkan sih dari nek kita mau ngomongin tentang sama keluarga besar, kan menginginkannya lebih lebar ya Pak untuk generasi yang lain ngaten ya. Nah kalau dari Bapak sendiri untuk termasuk pelaku UMKM kalau yang ini mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat atau terkhusus adalah siapa tahu ini nanti bisa menjadi koreksi untuk para penggede-penggede dan sebagainya itu harapannya seperti apa untuk jamu ginggang jenengan? Harapan kami mencintailah minuman herbal atau minuman jamu. Karena jamu itu bukan pengobat tapi bukan penyembuh tapi biar kita itu badan kita sehat. Begitu kalau sehat cara berpikirnya juga bagus. Leres. Nah ini totalnya berapa sekarang karyawannya? Karyawannya ada 10. Ada? 10. 10. Ya. 10 itu namun keluarga besar kabeh nggih Pak? Ya, tetangga-tetangga sini seperti itu. Kalau untuk kita ngomongin kualitas, jelas kualitas jamu ginggang itu nggak bisa dipaido lagi nggih Pak. Lah kalau untuk bahan bakunya sendiri Pak, dapatnya dari mana, belanjanya pripun kan tidak semuanya bahan baku ini kita semuanya tahu nganten lho Pak. Itu anunya di mana? Itu kita sudah punya langganan lama. Saya meneruskan aja ibu dari orang tua di pasar. Di pasar itu. Cuma kan keinginan saya itu dari dinas itu mengolah bahan baku supaya bahan bakunya yang bagus. Kalau di pasar kan kita juga umum Mbak. Betul. Nah, harus spesifik. Saya pengennya punya spesifik, kualitasnya yang bagus, karena bagus sehingga produksinya bagus, kualitasnya juga. Tapi sampai saat ini kualitas yang dimiliki dari jamu ginggang udah nggak bisa dipaido nggih Pak? Iya. Sudah teruji secara dari tahun 1950 ngaten toh. Lah salah satunya ini bahan bakunya apa Pak? Namanya? Kan ini macam-macam Mbak, dicampur semuanya. Ini seperti ini bahan baku biji-bijian kemudian kulit-kulitan seperti itu. Semua rempah-rempah semuanya masuk semua di sini kemudian dicampur. Wangi ya. Iya, wangi. Oke, kalau gitu sudah kita lihat pemirsa. Di mungkin kalau kita sudah lihat di media sosial, terutama di kawasan kota Yogyakarta. Kadang ada yang sudah FYP tentang jamu-jamu dan sebagainya. Kalau dari pembelinya jenengan, customernya jenengan, itu yang paling jauh datang dan sudah menjadi langganan bertahun-tahun itu dari mana? Dari Malaysia. Wow, Filipina. Betul. Kemudian ini saya ada
semacam kerjasama sama orang Jepang. Oke. Dia itu mempromosikan kami tapi di Jepang. Oke. Kemudian dia hanya pesan kalau memang orang Jepang itu datang ke Indonesia, terutama ke Jogja, harus mampir ke tempat saya. Oh luar biasa, sudah jadi langganan. Sudah langganan seperti itu. Dia kontribusinya seperti itu. Saya mau nyuting punya kamu menerangkan tentang jamu. Nanti konsekuensinya saya mendatangkan tamu dari sana tak suruh ke sini. Saya dibikinkan buku, kemudian majalah. Dia pelajari sana, kemudian ke sini. Luar biasa. Ya. Dan itu sudah bekerja sama Ya, bertahun-tahun. sudah lama saya udah bertahun-tahun. Istimewa sekali. Karena dia peduli dengan jamu, Mbak. Tapi kalau dari kawasan Kota Jogja sendiri, tamu-tamu Bapak Oh. sendiri atau customer sendiri, Ya. dari mana aja Pak? Dari Perjunasan. Oh ya, kalau dinas jelas ya. Jin. Tapi kalau yang untuk umum itu mungkin orang-orang dari Bantul, Godean, kemudian Sleman, pokoknya segala penjuru pasti datang ke sini. Nah, kalau orang luar ini kan pasti nanya, wah jamu ki mesti podo wae kok kabeh iya. jamu. Nah, kalau dari segi menu kita tidak usah membahas lagi. Iya. Tapi kalau dari segi karakter, apa yang membedakan jamu gengang dengan jamu-jamu Ya, yang lain? Jadi gini, memang konotasinya jamu itu sama-sama. Betul. Tapi begitu dia merasakan, itu akan beda. Beda, rasanya beda. Oh ternyata kunir asem contohnya. Kunir asem di luar sama di sini itu beda rasanya. Nah itu yang mengatakan itu konsumennya bukan saya. Oke, Ya. baik. Oh beda rasanya. Kekentalannya. Nah, kekentalannya, kemudian rasanya. Terus yang paling penting itu kualitasnya dia. Leres. Setelah minum, nah itu ada hasilnya. Baik. Seperti contoh gini, watuan. Ah, ah. Obat batuk, watuan itu begitu kamu mau batuk, minum watuan langsung sembuh. Nah, itu yang menjadi anunya seperti itu. Nek bule Pak, Oh, bule sekarang banyak yang wisatawan datang. mancanegaranya. Datang ke sini. Ya kalau bule ya jenenge tahu sejarahnya, kemudian lihat, merasakan. Nah itu Pak sering seperti itu. Dari Bali, dari mana? Travel agent itu. Kalau dari jamu-jamu kemasan yang diproduksi dari ya. jamu gengang sendiri itu bertahan berapa lama? Kalau yang itu agak lama Mbak, setahun Mbak. Kalau yang kering ya. Oh iya. Tapi Yang kalau sudah yang- dikemas packagingnya Ya, gitu aja. itu lama setahun. Tapi kalau yang basah itu mungkin paling lama itu 5 hari Mbak, karena nggak pakai pengawet. Tapi harus masuk ke kulkas dulu Kulkas atau dulu. oke baik. Ya kalau nggak kulkas 1 hari sudah nggak bagus. Pernah libur nggak Pak? Nggak Atau tiap pernah. hari buka? Liburnya kalau Gunung Merapi meletus. Nggak, dari dulu memang nggak libur. Lebaran gitu? Lebaran libur. Oke. Cuma sehari atau 2 hari lah. Buka Nanti lagi. Buka lagi seperti itu. Tapi kalau jam-jam operasional atau buka jam berapa, tutup jam berapa? Jam 9 sampai jam 9 malam. Jam 9 sampai jam Jam 9 9 malam. ya. Oke. Kalau jenis-jenisnya tadi yang kita bahas kan cuma jamu untuk dewasa ya, Pak. Nah. Kayak beras kencur, Ya. terus pelancar haid. Ya. Ketahanan apa niki? Lelaki. Laki, Wah, siap perempuan. ben roso. roso. Nah, untuk anak-anak, Pak, biasanya Anak-anak dikonsumsinya apa enggak, aja? iya. Oh, enggak ada. Enggak. Kalau untuk anak-anak yang bermasalah yang diobati ibunya karena menyusui yang Oh, masih baik. bayi. JJ. Tapi kalau khusus anak-anak enggak saya. Biasanya kalau anak-anak mau minum langsung gitu. Enggak boleh juga. Kalau anak-anak Usia usia berapa ya? 3 tahun, 4 tahun, pamit itu ngoten niku boleh, boleh ya. boleh, Tapi boleh. kalau bayi memang nggak boleh. Kalau bayi enggak. Harus dengan Ya, teteknya ya, atau ya. nenen Ya, aja ya. ya, ya. Oke, baik. Ya, Lanjut. Hari ini ada tamu dari mana, Pak? Biasanya kan itu kunjungan ngoten niku. Oh, iya. Biasanya ada tamu dari mana? Hari ini. Kalau hari ini dari dinas tadi dari Dewan. Oh. Memang jajan langganan Ya, di situ atau mau gimana? Ya, ya. Jajan langganan di situ? Ya, satu kemudian dia itu hanya mau memperkenalkan tentang jamu. Regulasinya bagus sekali. Oh gitu. Jadi saya mendorong supaya jamu ginjang itu bisa maju, bisa naik derajatnya, bisa. Oke. Nah itu bagus sangat, saya sangat setuju. Menarik itu. Menarik, iya. Berarti kalau gitu berkenan dong saya Oh, dipertemukan iya. dengan beliaunya. Silahkan. Karena kan saya tadi pernah sempat mendengar jenengan ngedikan, yo kepengennya itu kalau dibantu untuk satu ya. apa ini namanya bahan baku yang baku, lebih ya. bagus, terus
cara untuk memperkenalkan di luar negeri, Ya, ekspor impornya apa ekspor. dan sebagainya. Saya penasaran Betul, seperti iya. apa nanti tanggapan dari para dinas tadi, bapak-bapak dinas tadi itu Anggota ya, dewan, ya. yang anggota dewan yang sering menjadi langganannya di tempatnya panjenengan Ya, nih. ya, Jadi ya. sekarang kita langsung aja kita ketemu sama tamunya bapak yang luar biasa. Dan jangan kemana-mana, jangan juga dipindah juga channelmu di situ ya kan, dengan favorit kita. Tentunya masih bersama Jogja punya cerita, kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Yuk Pak, mereka yuk Pak. Iya, Yuk. monggo, monggo. Mbak, matur nuwun nggih Mbak nggih. Sehat-sehat nggih Mbak nggih. Monggo Bapak, monggo katoran, monggo. Nggih. Cie. Nah ini kan yang tadi kejadian jatapan tadi kan sosial. Kula nuwun. Wih, monggo Mbak Yanti. Dalem sewu lho, Pak. Iya. Walah, Monggo, kadose kok kula niku ningali saking mriko wau. Wah, asik sekali bercerita gitu. Didampingi dengan yang napa niku sing tegelas niku wau. Semangatnya kok tambah membara. Jamu kuat. Ya. Ben kuat napa, Pak? Strong. Kuat jalannya. Oh, alah, tak darene nek kuat gendong kula. Nah, pemirsa tadi itu kan saya sudah jalan-jalan sama beliaunya Pak Rudi, Iya. terus nanya-nanya ini itu sampai ke hahihinya gitu. Nah, yang jelas adalah sekarang inilah tiba segmennya dari jauh. Tadi saya memperhatikan ada tamu yang luar biasa sedang menikmati jamu yang banyak khasiatnya, yang tentunya juga seperti harapannya beliau Pak Rudi ya toh. Jamu iki arep digawa ning endi? Gitu. Terus jamu ini akan seperti apa di eranya modernisasi seperti ini? Nah, tentunya saya sudah hadir kembali di segmentasi yang akan kita kulik di Jogja punya cerita, kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya. Dan yang jelas tentunya di kesempatan hari ini sudah hadir seorang bapak-bapak yang luar biasa dan ganteng-ganteng ya kan, yang sudah kita datangi di sini. Ada beliau Bapak Franciscus Saverius Wisnu Sabdono Putro SHMH yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Tepuk tangannya dulu. Dan juga tentunya di sebelahnya Bapak juga sudah ada Bapak yang sangat luar biasa dan ganteng pula. Ada Bapak Munazar MPSI yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Tepuk tangan lagi. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini saya manggilnya Pak Munazar, Pak Nazar, atau Pak Mun, atau Kak Mas Mun. Mas Mun. Kepanjangan ya? Bang Mun. Oh, Bang Mun. Bang Mun kalau di kantor Bang Mun. Oh alah, kalau saya manggilnya Bang Mun kayaknya kepanjangan ya. Boleh saya singkat Pak manggilnya? Boleh. Sayang. Enggak ya. Bang Mun. Dan juga di sini sudah hadir juga ada Bapak Wisnu ya. Sebelumnya Pak Wisnu sehat? Sehat Mbak Yanti. Luar biasa Pak. Luar biasa. Ya habis tadi sudah minum pahitan, sekarang tambah jamu kuat laki-laki. Wih, tadi sudah minum pahitan. Pahitan. Ini yang laki-laki. Ini yang Setelah laki-laki. saya datang mau minum jamu apa Pak? Jamu kuat ini. Antara dia terus harap unjuk jamu sawan. Terus di sini juga Bapak Munazar yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen dengar dari gagasan-gagasan yang sudah diinginkan dari beliau, terutama regenerasi yang sangat luar biasa dari jamu ginggang. Bapak Nyun Sewu, monggo Ya. Pak Munazar, Pak Bang Mun atau Pak Wisnu yang akan menjawab untuk pelestarian budaya, gitu. Dan yang tentunya sudah kita tekankan bahwasanya jamu ini adalah menjadi warisan budaya tak benda yang sudah diresmikan oleh UNESCO, yang tentunya juga sudah banyak sekali kita ketahui berbagai macam jenis-jenisnya. Dari untuk segi kepelestariannya sendiri, dukungan konkret dari DPRD itu seperti apa Bang Mun atau Pak Wisnu, monggo. Oke. Ya, terkait dengan warisan budaya, kami kemarin didukung oleh ketua. Kebetulan saya saat itu juga saya lagi ketua panitia khusus pengelolaan kebudayaan. Nah, di situ kami juga sudah, alhamdulillah sudah kita mengakomodir terkait dengan warisan-warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Betul. Salah satunya kuliner ini ataupun khas jamu tradisional yang ada di Kota Yogyakarta, kita sudah mendorong dan bahkan kita sudah sahkan kemarin di 2025 terkait dengan perda atau peraturan daerah terkait dengan pengelolaan kebudayaan. Salah satunya ya bagian ini terkait jamu tradisional dan yang ada di Pura Paku Alaman ini. Kita itu adalah udah konkret itu Mbak Yanti. Kita di DPRD itu sangat berpihak kepada
baik cagar budaya, warisan-warisan budaya yang baik yang berupa benda maupun tidak benda tadi. Nah, tidak hanya urusan jamu dan makanan tradisionalnya, dari tata cara upacara adatnya, cagar budayanya, bangunan budayanya, semua kita sudah melakukan dan sudah mengkonkretkan dukungan kami lembaga DPRD melalui perda terkait dengan pengelolaan kebudayaan. Tapi kalau Bang Mun sendiri suka nggak sama jamu? Ya, insya Allah saya suka, pastinya suka. Mengenal jamu pertama kali di Jogja atau di Jawa? Oh, di Jawa. Di Jawa. Kalau Saya, Bang Mun sendiri asli mana? Saya asli Bima, Nusa Tenggara Barat. Weh. Saya merantau di Jogja, ya sekarang udah jadi bagian dari masyarakat Kota Yogyakarta. tentu. Wah, luar biasa. Pertama kali ngicipin jamu, Saya hadir di Yogyakarta berapa tahun? Atau sekali seketika jeder jadi anggota Saya dulu DPR? ke ini di Bringharjo, ada mbah-mbah yang luar biasa, banyak apa di Pasar Bringharjo dulu. Kalau dulu kita dari zaman mahasiswa kalau mau pulang kampung seperti ini kan belanja oleh-oleh itu, batik, kain-kain itu. Jadi kok saya lihat tuh ada banyak itu, rame tuh orang bapak-bapak. Saya mampir lah, cicipi jamu, ternyata enak juga dan bugar. Dan ini kita ingin mendorong nih bahwa jamu ini tidak hanya sebatas orang tua atau leluhur kita, tapi bagaimana kita dorong ke depan ini jamu ini, konsumsi jamu ini menjadi gaya hidup kita, anak-anak muda kita. Jadi saya terkesima ketika kesini tadi ada tempat nongkrongnya, ada kayak kafe tapi menunya jamu, Pak Ketua. Jadi ini kita juga ingin mendorong bagaimana mindset atau jamu ini menjadi gaya hidup kita. Betul sekali. Kalau sudah membahas tentang dukungan konkret ya, pemirsa mungkin penasaran, pasti banyak sekali beberapa hal yang termasuk dari kondimen dari dukungan-dukungan yang ada Bapak Wisnu Nyun Sewu. Kalau dari strategi yang sudah terpackage dengan baik, dari segi kolaborasi yang ada, itu seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh DPRD sendiri dari Kota Yogyakarta? Ya, kalau mau bicara strategi pemasaran pasti dari rekan-rekan Komisi B mungkin kemarin ketika mengesahkan perda terkait dengan kebudayaan pasti akan melakukan beberapa hal terkait dengan pemasaran. Cuman memang yang ini kalau kita mau jujur sebenarnya masyarakat kita itu masih awam sebenarnya. Ya. Jadi manfaat jamu ini sebenarnya apa sih gitu loh. Benar-benar Bapak. Karena sekali lagi kalau orang dulu mungkin kan belum mengenal obat. Nah sekarang sudah ada obat, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya obat itu kan hanya bukan penyembuh tapi pereda. Betul. Ya orang sakit batuk misalnya itu dikasih obat batuk pereda. Padahal jamu itu tidak hanya sekedar pereda tapi prosesnya tidak secepat obat. Jadi kita misalnya minum obat jamu watuan, nanti biasanya dikasih inggu kalau nggak salah. Ada tambahan resep. Ada tambahan resep. Itu pun diminumnya tidak sekali dua kali, tapi nanti prosesnya itulah yang akan membuat kita sembuh. Dan itu sebagai antibodi untuk tubuh kita ini bisa merespon dengan baik. Betul. Nah, jamu ini dibuat, ini kan menjadi tradisi leluhur sebenarnya. Nah kebetulan kalau jamu ginggang, ternyata ini dulu resep Keraton Pakualaman gitu loh. Nah di luar sana itu kan banyak. Dulu kalau di tempat saya ada namanya Mbah Mangun. Mbah Mangun Jawa, terus sekarang diteruskan putrane jenenge Mbak Tari, Bu Tari yang timur perempatan Wirobraja. Selatan jalan Maka sekali lagi sebagai jamu tradisi keraton ini luar biasa yang memang saya meyakini bahwa jamu ini bisa mengobati. Maka tadi saya sempat minum sing pahit-pahit karena sebentar lagi kalau memang nanti dolar naik gitu. Sekarang sudah 17.000 dolarnya. Iya, ya. Wis ora kaget ngedepine. Karena wis ngombe jamu pahitan ya. Ngombe jamu pahitan ketemu Yanti meneh, sok pahit. Terus ben kuat, maka minum jamu kuat. Bener, ben ganteng ngombe jamu ganteng. Tapi kalau kita mau membahas tentang resep-resep yang ada, jadi Pak Wisnu, dari strategi yang terkuat berbasis tradisional. Di jamu ginggang ini kan sudah regenerasinya luar biasa, bahkan tadi di ulas awal akhir adalah ini adalah generasi yang kelima mempertahankan
strategi untuk sebuah resep tradisional ini kalau Pak Wisnu sendiri kisi-kisinya yang memberikan edukasi seperti apa? Nah, ke penjual terutama. ya, jadi ya kalau ini kan pasti ada resep keluarga yang orang lain tidak boleh tahu. Gitu. Maka kepada Pak Rudi saya mengimbau untuk memberikan resep ini kepada anak cucunya lagi supaya ini bisa dipertahankan. Karena sekali lagi bahkan jamu-jamu di luar sana yang jamu-jamu tradisional itu jarang ada anaknya mau meneruskan. Karena begini loh, meneruskan ini kalau hanya mindset konsepnya finansial ya nggak masuk. Tapi kalau konsep ini adalah bagaimana melestarikan nguri-uri kabudayaan, nguri-uri tinggalan orang tua, tinggalan leluhur, tinggalan sesepuh kita, ya itu pasti. Dan harus diyakini bahwa rezeki itu kan datang bisa dari mana saja. Betul. Maka kalau jamu ini terus diproduksi dengan konsep ini secara finansial menjadi proyek, ini nanti bisa kualitasnya menurun, ya kan? Karena ada beberapa jamu itu, misalnya harus takarannya 1 gelas ini. Ini non sewu ya, banyak yang akhirnya takarannya 1 gelas dibuat setengah gelas, sehingga bening jamunya, sehingga padahal ini tidak sesuai dengan konsep anatomi tubuh yang itu bisa menyembuhkan atau apa seperti itu. Maka jadi intinya adalah kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya, maka kepada Pak Rudi nanti mungkin kita akan dorong Mas Munazar supaya ini menjadi minuman khusus atau tradisi kota Jogja, karena ini memang betul-betul sejak itu kan zaman kerajaan sampai sekarang Pak Rudi ini sudah turunan yang kelima gitu loh. Nah, ini dikenalkan, kan jarang sekarang orang Gen Z itu sekarang maunya kopi itu sudah kopi hitam yang harusnya kopi hitam baik, tambah susu, tambah gula, tambah ini. Akhirnya rasa kopinya hilang, cuman nanti nongkrongnya yang ditonjolkan. Maka bagaimana mengemas kopi ini yang pahit tapi menyehatkan. Oke, baik. Dan kalau kita tadi sudah membahas tentang Pak Wisnu, bagaimana cara mempertahankan resep tradisional yang ada band Gen Z ataupun juga di era modernisasi ini bisa menerima dengan baik. Mungkin bisa dibocorkan Bang Mun, ada program apa untuk menekankan dan mengedukasikan masyarakat terkhusus anak-anak muda yang untuk pada saat ini tidak menghilangkan kesan tradisionalnya bisa menikmati? Apa dari DPRD program tersebut? Kalau untuk DPRD itu kan sesuai dengan fungsi kita. Betul. Ya. Fungsi kita ini kan pengawasan, legislasi dan penganggarannya. Mungkin bisa saja tadi secara regulasi kita sudah membuat perdanya, bahkan kita sudah sahkan di pengelolaan kebudayaan. Salah satu isinya itu kan yaitu untuk menjaga warisan kebudayaan tadi. Nah, tinggal nanti kita bagaimana mendorong di sisi anggarannya untuk melakukan edukasi ke anak-anak muda kita, ke masyarakat kita. Bahkan secara ekstrim kami pun ingin mendorong nih bagaimana produk jamu-jamu yang ada di kota Jogja ini menjadi suguhan utama ketika mungkin ada tamu, ada pertemuan. Mungkin bisa saja nanti kami di Dewan misalnya ada rapat, ada pertemuan, ya tidak hanya itu-itu aja yang disuguhkan. Ya kita mungkin udah mulai rubah nih mindset kita bahwa konsumsi jamu ini adalah gaya hidup kita, sehat gitu kan. Nah dari segi anak mudanya ya ini tadi udah diceritakan bahwa kafe menjamu di kota Yogyakarta. Nah, tapi bagaimana kita menyuguhkan juga nih kafe seperti Ginggang ini yang ada di Pakualam ini, kafe yang isinya jamu, yang ada menunya jamu gitu. Nah ini kita juga ingin dorong secara anggaran lah dukungan kami, edukasinya bisa melalui Dinas Kesehatan bahwa meyakinkan bahwa anak muda minum jamu itu adalah sehat gitu loh. Gak usah perlu khawatir, jangan sampai mindset anak-anak muda ya yang minum jamu itu ya mbah-mbah orang tua. Nah sekarang, kami tadi dari segi anggaran ya pasti kalau ada program untuk melakukan edukasi, memberikan literasi terkait dengan penting dan seberapa sehatnya minum jamu ini, kami pasti sama Pak Ketua pasti langsung dukung secara anggarannya. Tinggal kemauan kita nih dari eksekutif, OPD terkait, nanti baik dari segi UMKM-nya, segi kesehatan dan
Dinas Pendidikan dan Pemudanya. Jadi kita ingin mendorong bahwa jamu yang ada di kota Yogyakarta khususnya di Ginggang ini harus kita konsumsi dan sehat. Nah, Mantap. itu dan mindsetnya kita harus Rubah. rubah. Betul. Bahwa minum jamu itu bukan mbah-mbah atau bukan Ya. orang tua. Betul. Minum jamu itu ya anak muda juga bisa. Karena memang kita ketahui karena angka penyakit itu banyak ini anak-anak muda udah kena stroke. Iya, iya. Ya, Jangan. itu. Itu di usia-usia yang muda ini luar biasa. Di bawah under 40 tahun orang udah kena penyakit macam-macam anak Gaya muda hidup, kan. gaya hidup yang Gaya harus hidup. diperbaiki. Nah, ini sekali Habit lagi yang sekarang kita ingin mendorong di DPR ini bagaimana konsumsi jamu itu menjadi gaya hidup kita, Ya. menjadi style anak muda gitu. Bahkan kalau belum minum jamu pagi-pagi belum Ya. belum sehat gitu. Belum sehat. Nah, Luar kalau biasa. Pak Presiden punya makanan bergizi gratis ya kita Kota Jogja Ya. punya Jamu. jamu gratis Weh. kan gitu Pak Ketua. Istimewa. luar biasa sekali. Seperti itu tagline yang mungkin juga tentunya kita akan bahas sekali lagi. Sudah ngomong tentang anggaran, kita sudah dengarkan apa tentang fasilitas yang ada. Pastinya kalau kita ngomongin tentang jamu ataupun apapun itu tidak lain tidak bersimpang dengan yang namanya UMKM yang menginginkan di Kota Yogyakarta UMKM naik kelas. Untuk itu seperti apa fasilitas yang nantinya akan dibocorkan dari DPRD Kota Yogyakarta untuk salah satunya jamu yang hadir di kesempatan hari ini Jamu Ginggang. Jangan kemana-mana, Jogja punya cerita, kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya akan kembali lagi dan moga. Hai, kembali lagi di Jogja punya cerita, kita kulik Jogja dan ceritanya masih dengan narasumber kita yang hebat di kesempatan hari ini dan kita sudah ada di segmentasi keempat, yaitu adalah segmentasi di mana ini adalah keinginan-keinginan dan juga harapan yang akan kita dengar dari kolaborasi yang sangat luar biasa baik dari Pak Rudi ataupun juga Bang Mun dan juga Bapak Wisnu dari DPRD Kota Yogyakarta. Tadi sudah kita kulas sedikit tentang perihal yang namanya bagaimana pengembangan ataupun juga fasilitas yang ada. Kita menginginkan UMKM ini juga kan naik kelas ya Pak ya. Yang kita bicarakan adalah mohon izin, di era digitalisasi sekarang banyak sekali cara-cara online yang bisa dilakukan. Adapun juga kalau kita membahas tentang beberapa pelaku, ada yang bisa mempergunakan dan tidak bisa mempergunakan. Dari segi akses-akses yang ada, bagaimana DPRD ini memfasilitasi hal tersebut dan kembali lagi dorongan edukasi yang sudah disiapkan seperti apa? Ya baik, kebetulan kami di Komisi B ini yang membidangi dinas atau OPD UMKM. Ya terus kami gaungkan bagaimana UMKM di Jogja ini tetap kita dorong untuk naik kelas. Nah salah satunya yang pengusaha jamu lah kira-kira. Jamu ini kebetulan di Jogja ini kan ada beberapa sentral jamu ya. Tapi memang sejauh ini ya belum efektif untuk gaungnya karena dianggap jamu ini masih tradisional. Jadi belum bisa orang apalagi generasi muda sekarang ini kan tadi senangnya kopi. Nah, kami di Komisi B tentu tadi dukungan anggaran, fasilitasi bagaimana digital marketing, pelatihan untuk UMKM kita biar bisa naik kelas. Yang kedua, akses permodalan kita juga mendorong melalui yang namanya Bank Jogja. Kemarin kami juga Pak Rudi, kalau nanti Pak Rudi juga butuh akses modal, kita dengan Pak Ketua kemarin juga sudah mengesahkan penyertaan modal ke Bank Yogyakarta itu 195 miliar. 75%-nya untuk UMKM, Pak Yanti. Ya. Nah ini berkat ketua dengan Komisi B ya tentunya ya. Jadi sekali lagi kita 2025 kemarin luar biasa itu kerja-kerja kita di Dewan itu untuk mendukung UMKM. Nah tadi di situ kita di Raperda itu dari 195 miliar sebesar-besarnya 75% digunakan untuk penyertaan modal buat UMKM. Biar bisa naik kelas, tidak ada lagi UMKM kita, alasan UMKM kita tidak bisa dapat modal, tidak bisa lagi marketingnya seperti apa. Nah dan di dinas-dinas terkait UMKM kita juga mendorong itu di situ ada program yang namanya pelatihan atau digital marketing bagi UMKM. Nah ini kita bisa gunakanlah pada penggiat-penggiat atau pelaku-pelaku usaha yang minuman jamu. Nah di satu sisi yang paling penting ini mudah-mudahan 2026 ini di DPR dengan dukungan Pak Ketua tentunya ini kita ada membangun kawasan pariwisata
Selatan. Jadi kita lagi membangun kawasan ekonomi baru di kawasan selatan yang akan terintegrasi salah satunya di Puro Paku Alaman ini. Nah, ini menjadi apa namanya peluang kita ke depan. Ini Jamu Ginggang ini agar bersiap-siap diri. Nanti semua pengunjung yang wisata datang dari Jogja ini akan pintu utamanya di kawasan selatan. Nah, dari misalnya Terminal Giwangan datang mereka, nanti akan disiapin shuttle-nya, nanti akan mampir di Puro Paku Alaman. Nah, itu kita lagi mendesain pariwisata yang terintegrasi, mulai dari tata kelola transportasinya, pariwisatanya, dan orang mau ke Malioboro akan mampir di Puro Paku Alaman. Yang mudah-mudahan ke depan ini kita akan punya dampak semua terhadap UMKM. Salah satunya Jamu Ginggang yang ada di Puro Paku Alaman. Nah, selain itu juga di bidang promosi, kami juga baik kerjasama dengan Dinas Pariwisata, UMKM, akan terus mendorong bagaimana UMKM kita ini bisa menjadi ikon Jogja. Nah, ini tadi saya sambut baik ini bahwa Ginggang ini menjadi ikon kota Yogyakarta nanti. Jadi orang wisata ke kota Jogja itu tidak mengenal gudeg aja, tidak mengenal Malioboro, tidak mengenal bakpia, tapi kenal jamur ginggang ini. Karena banyak kemasan-kemasan yang bisa diarahkan untuk bisa dibawa kemana-mana, seluruh mancanegara, ya kan? Jadi wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara nggak usah khawatir seperti itu, J. Kalau dari segi kebijakan yang sudah ada dari Pemda sudah diatur di awal tadi, sudah diberikan informasi yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita akan mengulas tentang yang namanya pariwisata dari segi keterbukaan dan lain-lainnya kan Yon Sewu, J. Ini banyak sekali yang bingung mencari titik-titik di mana jamu yang sudah profesional, yang tidak dipaidon, wong Jawa dan sebagainya. Kalau dalam segi akses selain online, apa saja Bapak yang sudah dipersiapkan? Selain juga pemasaran dari bentuk mungkin di pasar atau apa untuk rute akses? Ya, kalau untuk pemasaran terkait dengan jamu maupun UMKM yang lain, kita juga memang secara spesifik kita belum punya misalnya peta khusus ya, bahwa mungkin ini juga menjadi PR kami ya, menjadi masukan dari Mbak Yanti dan teman-teman pelaku yang pengusaha jamu. Cuman kemarin kita memang Kota Jogja punya sentral jamu, tapi memang belum maksimal. Nah, momentum ini kita apalagi nanti puasa habis lebaran ini kan wisatawan kita banyak membludak, dan apalagi kemarin 2025 kita puncak-puncaknya, makanya orang se-Indonesia datang ke Yogyakarta paling tidak harus punya dampak ini terhadap pengusaha-pengusaha atau pelaku yang memang di bidang jamu ini. Bagaimana caranya pemerintah ya, kalau selama ini misalnya di di pamflet-pamflet kita yang ada di hotel maupun di tempat-tempat lain itu kita kan belum ada tuh bahwa jamu ginggang ada di Paku Alaman. Selama ini kan kita cuma menaruh tempat wisata di Jogja, ada Gembira Loka, Malioboro. Nah, ke depan kita ingin mendorong di Dinas Pariwisata, kita ini punya hotel 1804 ya. Nah, bagaimana paling tidak di lobi-lobi hotelnya itu bahwa di Jogja itu ada jamu ginggang gitu loh. Ada jamu ini itu gitu. Nah, ini kita juga saya lihat belum ada ini. Makanya kita nanti di Dinas Pariwisata kerjasama dengan pengusaha-pengusaha hotel, bagaimana ya tamu hotel itu mengerti bahwa di kota Jogja ada jamu ginggang. Nah, tadi kita fasilitasi aja nanti dari dukungan anggaran. Kalau selama ini yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, mereka kadang buka posko, terus buka konsultasi untuk informasi pariwisata. Nah, kita juga ingin mendorong bahwa di situ ada jamunya juga yang perlu kita informasikan kepada wisatawan kita. Kalau untuk tabloid atau majalah yang basicnya kuliner seperti itu? Sejauh ini kita belum ada tapi belum maksimal. Nah, ini yang mau kita dorong nanti. Kalau selama ini kan kita pas musim-musim rame, misalnya habis Lebaran, Tahun Baru, nanti ada posko, ada promosi khusus. Nah, harapannya nanti terutama di Dinas Pariwisata kan banyak event di situ kan. Banyak event, jadi ya kita sekaligus mempromosikan ya jamu ini, salah satunya jamu ginggang ini Pak Ketua. Itu sih yang nanti kita dukungannya kami di untuk DPRD, dukungan kami di DPRD, karena tadi kami sebenarnya tidak punya program. Kalau sesuai regulasi kami cuma
punya anggaran, punya pengawasan sama regulasi. Yes, yang akan mengarah untuk sebuah program. Iya, nanti Jadi yang- ketika nanti akan sharing dengan masyarakat, karena DPRD kan tahu sendiri Pak, kita selalu mendengar bahwasanya menampung aspirasi masyarakat dengan membuka luas pintu seperti apa yang tidak diketahui dan apapun itu yang sudah diketahui dengan jalan hal yang terbaik untuk itu, J. Jadi mungkin Pak Wisnu menambahkan ada beberapa hal komitmen. Kalau kita mau membahas tentang struktur ideal komitmen yang seperti apa Pak sekarang yang sudah terjalankan dengan baik untuk perihal UMKM terkhusus dari jamu. Seperti yang disampaikan Bang Mun. Oke, Bang Mun. Jadi kalau sesuatu yang ideal ya ini belum sampai ke sana. Oke. Kalau saya lebih cenderung pada pola pikir lifestyle. Oke. Jadi anak muda sekarang ini lifestyle-nya kopi. Gitu kan. Bagaimana meracik atau meramu kopi sedemikian rupa untuk menjadi sajian sebuah minuman yang enak. Menurut mereka yang suka kopi. Versi anak muda, Versi anak muda. Gen Z dan lain-lain. Walaupun kopi itu ya kalau seperti saya yang sudah umur 50 ini kopi ya kopi hitam. Iya. Iya. Maka sekarang bagaimana merubah lifestyle ini supaya anak-anak muda suka jamu. Yes. Oh, ini yang harus digemborkan sehingga saya kira mungkin habis ini saya tertarik ini malah nanti mungkin beberapa pengusaha jamu. Jadi ini loh. Pengusaha jamu dikemas packaging yang bagus, yang baik. Tapi kita kan belum tahu kemasannya. Terkadang tambah gula pasir itu justru bukan menjadi jamu tapi menjadi penyakit. Sehingga kembali lagi lifestyle. Bagaimana pemerintah dan para pengusaha ini bertemu bersama supaya nanti para pengusaha, saya sepakat di hotel-hotel ini disuguhi ini loh, datang itu welcome drink. Itu jangan sirup lagi ya. Ya kan? Coca-Cola, Fanta, kunir asem, beras kencur. Welcome drink itu beras kencur, kunir asem, pahitan, jamu kuat. Salah satu edukasi berjalan. Iya, supaya ini kan ya betul Pak. harus ditekankan kepada para pengusaha hotel supaya ini loh gambaran Jogja. Jadi memang Mbak Yanti memang harusnya kembali back to nature kira-kira begitu. Back to nature, betul. Karena dengan tidak meninggalkan sebuah culture. Sehingga gini loh, orang datang ini mungkin orang ginggang ini jamu untuk orang dewasa. Oh ya. Ada kerkop. Ya, Itu anak-anak. Kerkop itu datang kok anak era gelem cekok. nang kerkop ora goneng ginggang, goneng nang kerkop. Engko bar kuwi padahal jamunya sebenarnya sama itu pahitan. Pakai daun pepaya dicekoke itu. Namanya cekok jamu. Cekoki gitu. Nah, sehingga sekali lagi pemerintah harus mendorong itu bersama para pengusaha-pengusaha hotel dan memperkenalkan lebih jauh gitu loh supaya dikenal dan itu jadi lifestyle-nya masyarakat kota Jogja. Dan itu juga termasuk strata struktur ya Pak ya. Iya. Mau tidak mau kita membicarakan tentang hal tersebut. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang pengusaha hotel atau pelaku dari penjual jamu dan sih, yo ojo males-malesan. Ini caranya kita berkolaborasi untuk sebuah molekul yang ada. Nek arep sih penjual jamu iki rada tombok sithik ra apa-apa gitu. Yang penting ada win-win solution yang terbaik untuk mempertahankan nek tinggu anak-anak muda itu bagaimana future sama culture-nya tidak tertinggal kan ngaten Pak Wisnu. Pak Wisnu singkat saja closing statement hari ini harapan untuk anak-anak muda Yogyakarta dan warisan budaya tak benda jamu terkhusus jamu ginggang. Nggih, buat teman-teman semua warga kota Jogja khususnya yang muda-muda karena sekarang banyak sudah kita melihat, mendengar bahwa umur 20 tahun banyak orang yang sudah kena gagal ginjal, cuci darah, itu maka ubahlah mindset pola hidup. Maka kembali tadi saya mengatakan back nature, kembali kita minum jamu. Supaya badannya kuat, badan sehat, umur kita panjang. Satu kata untuk jamu ginggang? Enak. Menambahkan bangun bagaimana? Saya minum dulu. Dengan senang hati Pak Wisnu.
menambahkan untuk harapan dan juga mungkin dari statement sendiri dari mewakili DPRD Kota Iya, Yogyakarta. kita harus ketahui bersama bahwa Jogja ini angka harapan hidupnya cukup tinggi ya. Iya. Nah, ini kita harus pertahankan. Betul. Pertahankan jangan sampai angka harapan hidup ini turun terus setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu kita memang harus hidup sehat dengan konsumsi jamu, dan bagi teman-teman muda jangan khawatir bahwa minuman jamu ini pasti sehat, dan kita sudah diuji oleh nenek moyang kita, keturunan kita, orang tua kita bahwa dulu belum ada yang namanya kopi susu, kopi coklat. Dulu ya adanya jamu. Oleh karena itu sekali lagi untuk anak-anak muda Kota Yogyakarta, kita jangan malu mengkonsumsi jamu. Untuk support dukungan pariwisata. Untuk pariwisata tentu ini saya kira kita jadikan jamu ginggang ini akan menjadi ikon Kota Yogyakarta. Orang akan datang berkunjung di Ginggang, dan oleh Pak Rudi selaku pengusaha jamu kita harus siap semua bahwa dukungan konkret kami di DPRD tentu kita ingin mendorong bahwa Jamu Ginggang ini adalah pusat kunjungan wisata baru yang ada di Kota Yogyakarta, dan oleh karena itu sekali lagi kita harus siap, dan segala macam dari sumber daya manusianya, bahkan bisa buat oleh-oleh kalau bisa kita dorong kan. Kecing, jadi orang ke Jogja nggak bawa bapia lagi, tidak hanya bapia lagi, tudek. Jadi orang datang ke Jogja itu ke Jamu Ginggang. Oke, kalau untuk Pak Rudi sendiri harapannya untuk panjenengan terkhusus adalah salah satu regenerasi kelima dari Jamu Ginggang seperti apa? Setelah mendengar tadi bapak-bapak dari, saya semakin yakin ini yang namanya Dewan itu seperti itu. Mendukung mendukung apa yang menjadi keinginan dari UMKM kami. Saya generasi kelima. Yang pertama tadi tahun 2000, sebelum tahun 2000 yang datang minum jamu itu orang-orang tua. Tapi setelah tahun 2000 Gen Z pada minum sini. Berarti sudah sadar Pak. Cuma sekarang Bapak tadi sudah sama Masnya itu sudah memberi support itu. Nah itu yang membuat saya semakin semangat gitu. Apalagi untuk mengembangkan pariwisata, jangan sampai wisata itu hanya di Malioboro saja, tarik aja ke sini. Itu siap Pak, saya sudah siapkan semuanya. Nah, tinggal nanti bagaimana saya minta dukungan dari Bapak-Bapak Dewan. Ya baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi, Mas Mbah Nuwun. Tapi sebelumnya Bapak, Pak Abang Mun, Pak Wisnu dan juga Pak Rudi, ada kenang-kenangan yang luar biasa di hari ini dari Jogja Punya Cerita yang bisa diterima nyuwun sewu dan bisa dibuka Terima kasih. diperlihatkan di kamera. Kenang-kenangan kita Tondo Tresno souvenir yang sangat luar biasa yang ini menandakan bahwasanya Bapak dan juga tentunya narasumber kita sudah pernah hadir menghiasi dan juga memberikan informasi yang bermanfaat di Jogja Punya Cerita. Baik, terima kasih Bapak narasumber kita yang luar biasa. Ada Bang Mun, ada Pak Wisnu dan juga Pak Rudi. Terima kasih terkhusus untuk DPRD Kota Yogyakarta. Jangan bosan dan juga tentunya selalu menjadi aspirasi ataupun juga menampung masyarakat-masyarakat yang selalu menginginkan panjenengan semuanya hadir di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa, jangan lupa saksikan Jogja Punya Cerita. Kita kulik Jogja dan cerita-ceritanya di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, dan saya di sini Yanti Lemu pamit undur diri. Seluruh tim yang bertugas pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, tepuk tangan yang meriah dan